Jadi guys, welcome back to Keftiasno. Teo tererereu, teo tererereu, teo tererereu, teo tererereu, teo tererereu, teo terereu, teo 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 te 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 te. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke guys, kali ini aku bakal ngobrolin tentang culture shock atau hal-hal yang unik yang aku alami di Polewali Mandar. Ini aku nggak ada maksud buat rasis, menghina atau jelek-jelekin budaya di Polewali Mandar, nggak sama sekali. Ya jadi intinya ini buat sharing aja, berbagi pengetahuan gitu yang aku alami di Polewali Mandar. Oke, langsung aja dari yang pertama. Di Polewali makanan itu dibungkus pakai plastik kresek gitu, bukan pakai plastik makanan. Jadi antara plastik pembungkus sama plastik buat bawa pulangnya itu jadi satu guys. Jadi kayak plastik kresek yang diikat gitu, jadi kayak gimana, kayak gini misalnya. A few moments later. Ya misalnya ini makanan gitu, misalnya ini makanan berkuah ya. Dimasukin gitu aja kayak gini. Jadi ini buat bungkus, plastiknya buat bungkus, udah gitu diikat gitu aja, langsung dibawa pulang gini. Jadi nggak pakai plastik yang model gini, model yang gini, lalu pakai plastik yang gagang terus diikat gitu guys. Jadi aku agak aneh gitu. Jadi kita misalnya makan makanan yang berkuah gitu, hanya ke mangkok atau ke wadah gitu, itu nuangnya langsung gini guys. Jadi lewat lubang gagangnya ini guys, lewat lubang gagangnya ini. Jadi gini. Jadi begitu kita buka plastiknya langsung kita tuang gini kalau misalnya makanan berkuah gitu. So aku ngerasa kayak aneh banget, soalnya biasanya kan kita beli makanan kan pakai plastik kayak gini kan, yang nggak ada gagangnya gitu, nggak ada gagangnya, terus dibuntel gitu kan, diikat gitu kan. Tapi kalau di sini beberapa makanan itu kayak bakso, kayak mie ayam, terus soto atau apa yang berkuah gitu, diikat terus ya udah dibawa pulang gitu, diikat biar kuahnya nggak tumpah gitu guys. Jadi aku ngerasa kayak buat gitu, aneh banget gitu. Masa sih plastik buat bungkus sama buat bawa makanannya di satu gitu. Jadi ya udah, kita begitu kita ngeliat plastiknya gini, ya udah ini langsung makanannya gitu, nggak ada plastik lagi biasanya. Jadi nggak pakai dua plastik gitu loh. Ya udah, plastiknya makanannya dimasukin gitu langsung ke plastiknya gitu, terus diikat gitu biar kuahnya nggak tumpah guys. Jadi aku ngerasa kayak agak aneh gitu. Ya terus yang selanjutnya, kalau di Jawa kan atau daerah lain mungkin itu kok nyebut sewa mobil kan, kita mau nyewa mobil itu kan mobilnya beneran kita sewa kan, mobilnya beneran kita sewa, bisa kita bawa kemana-mana gitu. Tapi kalau di Polewali atau mungkin daerah Sulawesi gitu ya, sewa mobil itu malah sama kayak travel. Jadi kalau kita mau travel di sini tuh ngomongnya sewa mobil. Padahal sebenarnya kan sewa mobil itu kan ya udah kita bawa mobilnya kemana-mana kan gitu. Namanya kita nyewa gitu, dan kita sewa gitu. Terus ya sama kayak travel gitu, kayak travel pada umumnya yang cuman buat satu tujuan, terus sekali perjalanan gitu, kayak travel gitu kan. Yang naik juga banyak gitu guys. Jadi ya agak-agak kaget gitu. Soalnya di sini nyebutnya sewa mobil bukan travel. Kalau di Jawa kan, daerah Jawa gitu, nyebutnya travel bukan sewa mobil.
Terus kultur shock selanjutnya yaitu di sini cuma ada Bank BNI sama BRI. Jadi kalau BCA gitu, terus Permata, terus yang lain-lain gitu guys, itu gak ada. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi waktu aku nanya kakakku gitu, di sini tuh cuma ada BRI sama BNI. Soalnya aku agak kultur shock gitu. Soalnya aku tuh dulu kan pakai BCA, pakai rekening BCA, tapi di sini malah nggak ada gitu. Kakak aku bilang di sini cuma ada BRI sama BNI. Jadi ya agak kaget, hah gitu. What? Cuma di sini cuma ada BRI sama BNI gitu. Ya aku nggak tahu di tempat lain kayak gitu juga, tapi di sini kayak gitu. Terus kultur shock yang selanjutnya itu bahasanya orang Mandar, oleh Mandar itu, atau mungkin Makassar juga ya, aku juga nggak tahu, daerah lain juga mungkin sama, di Sulawesi juga gitu. Di sini tuh kalau pakai bahasa tuh unik guys gitu. Kalau mereka lagi ngomong bahasa Indonesia juga tuh unik banget. Jadi orangnya kayak nyanyi gitu, seakan-akan kalau lagi ngomong bahasanya itu. Aksennya mungkin lebih tepatnya mungkin aksen sih. Di sini tuh unik banget kayak nyanyi gitu. Terus kalau lagi ngomong bahasa Indonesia juga aksennya kelihatan banget gitu kayak nyanyi. Nah, yang bikin aku agak kaget itu menurut aku pribadi itu waktu mereka ngomong bahasa Indonesia juga itu aku tetep gak ngerti gitu, karena aksennya mereka itu, logatnya mereka mungkin. Padahal mereka pakai bahasa Indonesia, tapi menurut aku masih agak susah buat dipahamin gitu. Terus juga kayak pokoknya kayak nyanyi, terus juga kayak ada nadanya gitu kalau ngomong. Jadi ya kultur shock, soalnya agak bingung gitu loh. Ya jadi waktu mereka lagi ngobrol pakai bahasa mereka gitu, atau juga pakai bahasa Indonesia gitu, aku kayak agak susah soalnya mereka ngomong kayak lagi nyanyi gitu, terus ada nadanya kayak gitu, ada nadanya kayak samar-samar gitu loh guys kalau mereka lagi ngomong gitu. Tapi ya aku ya masih sedikit masih ngerti lah gitu, tapi gak bisa ngerti sepenuhnya kadang-kadang, soalnya ya karena logat mereka gimana ya, unik gitu, pokoknya unik banget logat mereka. Nah, kultur shock yang selanjutnya itu hampir semua makanan itu dikasih jeruk nipis. Jadi kan biasanya kalau di Jawa atau mungkin juga daerah lain gitu kan, kita dikasih jeruk nipis itu kan ya buat makanan yang berkuah kayak soto atau makanan berkuah yang lain kan gitu, yang cocok ya, yang biasanya kasih jeruk nipis gitu kan. Tapi kalau di Polewali Mandar gitu, di sini itu hampir semuanya guys gitu ya, nggak semuanya tapi hampir gitu. Kayak misalnya aku waktu itu pernah makan nasi goreng atau ya mie ayam gitu, itu dikasih jeruk nipis. Aku kayak yang lihat itu agak bingung gitu. Biasanya kan yang dikasih kan kalau nasi goreng kan kan acar gitu kan, timun sama cabai gitu kan. Tapi kalau di sini tuh juga ada jeruk nipis. Aku malah mikir kayak, kok ada jeruk nipisnya gitu, kayak aneh gitu. Aku mikir aneh banget, serius. Tuh jeruk nipisnya tuh ya gitulah, pokoknya kayak model potongan gitu ya. Jadi menurut aku sih agak aneh gitu. Oke, kultur shock yang terakhir itu di sini tuh banyak banget warung kopi atau kafe. Ya mungkin kedengarannya nggak aneh sih, tapi hampir di semua tempat tuh ada guys, serius. Bahkan mungkin ngalah-ngalahin yang di Jawa gitu loh. Kalau buat warung kopi atau kafe gitu kan biasanya, itu bahkan gak cuman cowok tapi juga cewek itu suka ngopi di warkop atau di kafe gitu. Yang bikin aku kaget tuh ya karena aku selama ini ya gak pernah ke kafe atau warkop gitu, tapi di sini tuh malah banyak guys, orang-orang sini tuh
pada entah kenapa ya, mungkin lebih doyan ngopi gitu, lebih suka ngopi daripada minum teh, mungkin aku juga nggak tahu. Tapi kata kakak aku segitu, di sini banyak banget warung kopi sama kafe. Oke guys, jadi ya itulah kultur shock yang sementara ini aku alamin, yang aku tahu dari kakak aku juga dan keluargaku. Itu semoga bisa ngasih pengetahuan buat kalian, dan kita tentunya tetap saling menghargai, tetap toleransi antar budaya, antar kultur, nggak saling rasis atau juga menghina atau jelek-jelekin budaya lain, enggak. Tetap pengalamanku aja, sharing pengalaman aku aja, pengetahuan aku di sini. Jadi buat kalian yang mau ke Sulawesi, terutama ke Pulau Limandar, itu bisa buat persiapan kalian gitu, biar kalian nggak kaget gitu waktu ngalamin apa yang kayak aku alamin. Aku gak ada maksud buat nyindir atau rasis atau apapun itu. Mohon maaf kalau ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Kalian udah nonton, thank you so much. Akhir kata, I'll see you in the next video.